Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nus. Ya, kembali lagi dengan saya Nustariah dan rekan saya Ibu Sakila. Di sini kami akan melakukan coach dan coaching, yang mana saya berperan sebagai coach dan rekan saya Bu Sakila sebagai coaching. Adapun permasalahannya berasal dari coaching, yang mana murid kelas 6 kurang lancar membaca. Demikian coach yang kami laksanakan. Selamat menyaksikan. Oke. Ayo, masuk Bu Sakila. Assalamualaikum, Bu Nustaria. Waalaikumsalam Ibu Sakila. Lagi ngapain ini, Bu? Ini lagi santai sebentar. Ya, Ibu punya waktu nggak untuk hari ini? Ada sedikit saya mau berbincang-bincang dengan Ibu. Ada Bu, ada. Kira-kira saya mengganggu waktu Ibu nggak? Oh tidak Bu, tidak. Kebetulan saya lagi agak sedikit santai Bu. Saya melihat raut Bu, wajah Ibu Sakila sepertinya banyak masalah ini. Ada apa Bu? Mungkin boleh saya tahu? Iya, Bu. Sebenarnya begini, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Jadi saya itu ingin sedikit sharing-sharing sama Ibu atau diskusi ya kan untuk menceritakan tentang masalah saya gitu. Oh Itu Bu. begitu. Oh ya silakan aja Bu, ceritakan aja. Siapa tahu dengan bercerita kepada saya dapat membantu memecahkan masalah Ibu. Oke, gini loh Bu. Saya kan guru kelas 6 gitu ya kan. Ya Bu. Nah, jadi di kelas saya itu ada beberapa orang murid yang kurang lancar kalau membaca. Ya kan? Padahal sebenarnya kan kelas 6 itu kan harusnya sudah lancar membaca ya kan, Bu? Iya Bu, ya. Apalagi kan materi pelajaran kelas 6 itu kan, sudah istilahnya nggak lagi mengeja-mengeja. Jadi bisa pelajaran di kelas 6 itu kan bisa tersampaikan ya kan dengan Iya, baik. iya Bu. Jadi selain mereka tidak lancar membaca, eee, nanti pun ada tuh teman-temannya itu yang akan membuli mereka. Istilahnya mengejek-ngejek gitu kan karena sudah kelas 6. Jadi sehingga, eee, membuli itu mereka menganggap mereka tidak mampu lah gitu. Iya. Oh, begitu ceritanya. Jadi ada beberapa siswa Ibu yang kurang lancar membaca gitu ya Bu ya. Iya Hmm, benar, Bu. Udah kelas 6 tapi sudah dianggap lah gitu paling dewasa tapi tidak lancar membaca gitu ya Bu ya. Iya benar benar, Bu. Hmm. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari sharing kita ini dan seperti apa yang Ibu mau setelah melakukan sharing ini? Jadi dari diskusi kita ini saya ingin solusi, Bu, dari permasalahan saya. Karena kan, mengajar ini kan merupakan tanggung jawab saya ya kan, tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Tapi saya juga padahal sudah melaksanakannya, Bu, beberapa cara, tapi sepertinya kurang efektif gitu loh, Bu. Iya, oh begitu ya. Jadi kira-kira Bu Sakila, apa sih yang sudah Ibu lakukan sehingga kurang efektif? Kalau boleh saya tahu Bu. Begini Bu, saya sudah melakukan 2 cara tuh Bu Nus. Yang pertama itu saya sudah mengambil jam istirahat mereka, misalnya dikurang-kurangi sedikit lah ya kan. Jadi, yang kurang yang lancar membaca itu saya ajari. Kan ini istirahat 15 menit, jadi saya pakailah ini kesempatannya. Nah Oh, yang kedua itu kalau pulang sekolah, saya juga, mengambil waktu mereka sebentar ya kan. iya Bu. Memang sebentar aja sih, nggak pala sampai lama-lama, 15 atau 30 menit gitu. Tapi kayaknya kurang kurang ini, kurang optimal gitu loh, Bu. Oh, oh jadi dua cara itu sudah Ibu lakukan ya? Iya, sudah, Bu. Kurang efektif ya Bu? Iya, benar benar, Bu. Hmm, kalau di jam istirahat mereka
terganggu jam istirahatnya, mungkin seperti itu ya, Bu? Iya, kan istirahat kan cuma 15 menit ya kan? Kalau sudah jam pulang, mereka ingin cepat-cepat pulang, ya kan, Bu? Benar. Iya, benar sekali, Bu. Jadi Itulah. menurut Ibu, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak itu tidak lancar membaca? Kalau menurut saya begini, Bu, mereka itu kan sudah kelas 6 ya kan, berarti kan sudah 6 tahun itu di SD. Iya. Jadi sebelumnya, sebelum kita sadar itu kita ketahui, kalau di kelas itu kan, kelas 6 itu kan bukan lagi tempatnya, memang iya bisa belajar, cuman kan seharusnya kelas 6 itu materi-materi yang disampaikan ya kan. Jadi seharusnya kan belajar membaca itu kan kelas 1, 2, atau 3 gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau yang saya lihat ini memang ya dari kelas 1 ya itu juga orangnya yang nggak pandai membaca ini gitu. Jadi Mmm. kalau saya perhatikan faktor faktor penyebabnya itu pertama karena kurang latihan membaca, kemudian, orang tuanya kurang memperhatikan anaknya gitu, Bu. Kemudian ada juga yang lain itu, Bu, minat baca anak itu kurang, makanya mereka kurang tertarik itu untuk membaca. Iya ya. Jadi Ibu bilang tadi kurang berminat ya, Bu, ya. Kira-kira Bu Sekila apa yang menyebabkan anak-anak tersebut kurang berminat ya, Bu? Untuk membaca kalau boleh saya tahu? Kalau saya perhatikan, Bu, sesuai dengan fakta yang di lapangan itu, yang pertama mereka itu kurang berminat membaca buku bacaan gitu, Bu. Mmm, jadi kurangnya bahan bacaan seperti itu ya, Iya Bu? iya iya, benar benar, Bu. Kurangnya bahan bacaan seperti apa itu ya, Bu? Coba dijelaskan, Bu. Maksudnya begini, Bu, kalau tahun lalu kan, rombel kelas 6 itu kan ada 3. Nah, Iya. jadi 3 kelas muridnya itu kan kurang lebih 90 orang lah ya kan. Nah, tahun ini cuman 2 rombel, jadi bahan bacaannya itu kurang. Jadi mereka itu 2 meja itu 1 buku gitu loh, Bu. Sehingga kayak bergantian-bergantian. Jadi sedangkan bukunya itu sendiri-sendiri aja males, apalagi gantian, kan gitu Iya. ya kan? Iya iya. Oh, begitu ya, Bu Sekila ya? Iya benar, Bu. Karena bukunya kurang kurang tadi ya, Bu, ya? Karena buku Iya. kurang, 2 meja itu berarti dia 1 buku. Kalau yang memegang buku, berarti dia yang kebagian buku, seperti itu ya, Bu, ya? Iya iya, Bu. Nah, kalau begitu kira-kira apa yang membuat mereka agar lebih tertarik lagi dalam lebih gitu membaca buku, Bu? Saya pikir tadi kan, Bu, bukunya kongsi itu selain bukunya kongsi, biasanya bacaannya itu kalau seperti kami, bukunya itu nggak ganti-ganti gitu loh, Bu. Tidak berwarna, tidak bervariasi. Jadi materi pembelajaran seperti itu, mereka itu membutuhkan buku yang bervariasi, kemudian buku yang berwarna, ada dongeng, ada yang bergambar-gambar. Jadi, menurut saya itu mungkin bacaan seperti itu akan menarik minat gitu loh, Bu. Oh, iya iya. Ya, Bu Sakila, saya juga sependapat juga dengan Ibu. Jadi dengan membuat buku yang bervariasi, dengan model bergambar ya, Bu, ya, Iya gambar iya. warna dan ada gambar-gambar tentang materi pembelajaran, tapi dia berwarna ya, mungkin seperti itu ya, Bu, ya? Iya iya, benar, Bu. Ya mungkin itu bisa membuat mereka lebih tertarik ya, Bu, ya? Iya, benar. Jadi sekarang Bu Sakila, adakah ide Ibu ataupun cara Ibu agar itu bisa terwujud gitu? Agar buku-buku yang bergambar tadi, buku-buku bercerita tadi, buku dongeng bisa mereka dapatkan. Apa yang bisa Ibu lakukan seperti itu, Bu? Kalau saya ingat ya kan, Bu, di sekolah saya itu ada perpustakaan. Jadi, saya lihat kalau saya memakai buku-buku perpustakaan itu juga dapat melatih membaca mereka supaya lancar ya kan. Nah, jadi yang belum lancar supaya lancar dan yang lancar itu semakin lancar gitu, Bu. Karena di sana kan banyak buku bacaan. Iya. Bu Sakila, tadi sempat saya dengar dari penjelasan Ibu bahwa ada temannya yang mengejek. Nah, yang diejek ini adalah teman yang tidak lancar membaca. Karena mereka kan sudah besar-besar ya, Bu, ya.
Ya. Nah, kalaulah itu Ibu melihatnya langsung dan pernah Ibu merasakannya, sebenarnya sih sedih melihat anak-anak itu ya Bu ya. Jadi bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut Bu? Ya, jujur gini ya kan Bu, saya memang pernah melihat temannya itu dibully oleh teman yang lancar membaca. Jadi, eee, jadi seperti itu kan saya merasa kasihan juga dan saya merasa, ini tuh tanggung jawab saya karena murid yang pintar berperilaku baik itu dan saling menghormati itu kan memang tanggung jawab saya gitu kan sebagai saya seorang guru. Jadi saya menyikapinya dengan memanggil temannya, yang membuli tadi dan teman yang tidak pandai membaca ini dan kalau tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi. Jadi mereka itu malah harusnya membantu teman yang tidak lancar membaca ya kan, mengajari tutor sebaya gitu, bukan malah ngejek ya kan. Oh, iya iya iya. Tadi Ibu sudah memaparkannya dari awal permasalahan ini, terus akan apa tadi Ibu ya? Akan memanfaatkan perpustakaan tadi ya Bu? Ya. Dengan mengadakan buku-buku yang bervariasi. Nah, sekarang saya mau tahu ini Bu, apa sih rencana Ibu Sakila ke depannya dengan adanya perpustakaan, buku-buku, apa rencana yang akan Ibu buat agar permasalahan Ibu tadi dapat terselesaikan? Ya, sepertinya yang pertama yang akan saya lakukan itu berkoordinasi dengan guru petugas perpustakaan. Jadi saya akan menyesuaikan jadwal yang ada di perpustakaan sehingga tidak bentrok dengan pengunjung kelas lain ya kan. Nah, saya juga akan menentukan durasi berapa lama murid-murid saya itu membaca di perpustakaan, ya kan. Nah, pasti dengan guru yang menjaga perpus itu gitu loh, Bu. Oh, nah kalau untuk teknik pelaksanaannya Bu, nanti bagaimana Ibu membuatnya? Nah, saya itu berkoordinasi, menentukan waktunya, kapan jam kunjung yang untuk kelas kami, ya kan. Kemudian menentukan durasi di perpustakaan itu, ya tentunya itu kami akan di perpustakaan yang pertama, saya akan memberikan kebebasan kepada murid saya, eee, yang tidak lancar itu untuk memilih tempat yang nyaman. Kemudian saya juga mungkin akan membuat tutor sebaya, jadi tidak terfokus yang mengajari ada beberapa orang temannya. Jadi bagi yang dekat dengan saya itu saya akan panggil satu persatu gitu dalam membaca. Kemudian saya memberikan apa Bu, kebebasan kepada mereka untuk memilih buku bacaan sesuai dengan minat mereka. Sehingga mereka bebas ya kan memilih mana yang mereka sukai supaya mereka itu tidak bosan gitu Bu. Iya, iya, bagus sekali rencana yang Ibu buat ini ya Bu Sekila ya. Jadi saya juga dapat ide nih Bu Sekila. Mana tahu ya kan suatu saat saya mengalaminya. Semoga rencana Ibu ini dapat membuahkan hasil yang baik ya Bu ya. Iya iya. Oke, Mudah-mudahan ya Bu. iya oke Bu, sudah tahu nih rencana ke depannya kan. Tentunya Ya. rencana ini harus mempunyai komitmen ya Bu ya Iya benar. mewujudkannya. Nah, kira-kira apa sih komitmen komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu buat ini? Ya, kalau saat membaca itu kan Bu, tidak bisa satu kali ataupun 2 kali ya kan, sesuai dengan pepatah, "Lancar kaji karena diulang," ya kan. Jadi, kita sebagai guru itu, pribadi saya itu, mengatakan yang murid saya yang notabene itu tidak lancar membaca, saya Iya. akan berkomitmen melakukan, rencana ini tadi untuk mengunjungi perpustakaan, memberikan mereka kebebasan milih buku supaya bacaan mereka itu bervariasi gitu. Saya juga berkomitmen pada rencana saya itu untuk melakukannya secara terus-menerus dan tidak terputus saja, bukan hanya saat ini saja. Kemudian saya akan membuat jadwal gitu, supaya anak-anak murid sampai bisa lancar lah mereka ya kan, Iya, sehingga, mereka memiliki minat baca gitu, Bu. Jadi mereka itu suka untuk membaca. Kemudian saya juga akan mengajarkan atau memberikan beberapa aturan ketika mereka berada di perpustakaan. Setelah meminjam buku, mereka itu harus merapikan, seperti itu, Bu. oh iya. Rencana Ibu rencana yang Ibu Sakila buat ini dan komitmen yang Ibu buat ini, saya rasa sudah sangat bagus ya Bu ya. Iya iya. Mudah-mudahan rencananya cepat terwujud dan komitmennya tadi bisa Ibu laksanakan.
Dan usaha yang Ibu Sakila buat ini mudah-mudahan membuahkan hasil sehingga masalah Ibu di kelas dapat terselesaikan dengan baik. Iya, amin. Makasih ya Bu Nus, saya senang sekali loh. Karena hasil diskusi kita ini, walaupun sharing ini jadi nggak sia-sia gitu ya kan. Ya, Ada solusi yang saya dapatkan. sama-sama Bu Sakila. Saya Oke. juga senang berdiskusi dengan Bu Sakila. Iya Bu. Saya juga mendapat wawasan dan mendapat Iya. ide yang baru gitu. Iya, oke Bu. Iya, Bu Sakila. Oke. Sampai di sini ya Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Halo Bu Nus. Bisa kita ulang? Kayaknya jaringannya tadi terputus ya. Halo, mic-nya Bu. Halo, iya. Bisa kita ulang? Soalnya tadi kayaknya jaringannya terputus ya. Mikrofonnya Bu, mikrofon. Iya, iya Bu Sakila. Iya, Ya, ayo kita ulang ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan melakukan praktik coaching di mana saya sebagai coachnya dan Ibu Nustaria sebagai coachee. Nah, baiklah langsung saja kami akan mempraktikkannya. Assalamualaikum Bu Nustaria, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Sakila, kabarnya hari ini baik. Ya, untuk siswa Ibu bagaimana kabarnya? Baik Bu, untuk keseluruhan semuanya baik. Iya ya, alhamdulillah ya. Nah, gini Bu Yunus, tadi kan Ibu sudah WA saya ya kan untuk melakukan percakapan atau diskusi ini. Nah, kira-kira apa ini Bu yang ingin Ibu bicarakan sama saya, Bu? Oh, begini loh Bu. Saya ingin membicarakan suatu masalah yang saya dapatkan di kelas saya. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini nanti setelahnya apa yang ingin Bu Nustaria dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi ya Bu ya dari permasalahan yang saya alami di kelas saya, yaitu rendahnya minat baca. Oh, rendahnya minat baca siswa Ibu ya. Iya Bu. Nah, berarti gini Bu, kalau saya ambil dari percakapan ini, Ibu ini ingin melakukan solusi terbaik bagaimana cara mengatasi siswa Ibu yang sebagian besar minat bacanya itu masih rendah ya. Iya Bu. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu nih, Bu Nus, Ya, Bu. keberhasilan dari meningkatnya minat baca siswa itu yang bagaimana itu Bu? Menurut saya, seorang siswa yang memiliki minat baca itu dalam membaca, kalau menjawab soal Bu, dia pasti tahu dan jawabannya itu benar karena kan dalam menjawab itu tentunya harus membaca teks dahulu. Ya kan? Oh, iya benar. Berarti siswa yang antusiasnya itu membacanya tinggi, kalau menjawab soal itu harus selalu benar ya kan? Berarti minat bacanya juga tinggi ya kan Bu? Benar nggak seperti itu Bu? Iya Bu, benar sekali Bu Sakila. Nah, jadi kalau siswa yang memiliki minat baca itu tinggi, jadi idealnya itu kan 10 ya kan kalau minat bacanya tinggi. Nah, kira-kira siswa Bu Nustaria itu berada di level berapa Bu? Kalau dinilai level 1 sampai level 10? Iya Bu Sakila, kalau saya lihat-lihat siswa saya berada di level 5 Bu. Karena anak-anak hanya cuman level 5 gitu ya? di level 5 lah. Oke, berarti anak Ibu berada di level 5. Nah, kalau untuk kondisi level 10 mungkin susah ya kan? Iya. Nah, jadi Bu untuk menaikkan level itu perlu nggak sebuah ide atau alat bantu yang perlu Ibu buat untuk menaikkan level minat baca siswa Ibu? Atau ada nggak sebuah ide mungkin yang sudah Bu Nustaria pikirkan? Sebenarnya ada Bu. Itu Bu rencananya saya ingin membuat pojok baca di kelas saya Bu. Oh,
Oh, gitu ya, berarti Ibu memang rencana membuat pojok baca ya? Iya, Bu. Bagus itu, Bu, sebenarnya. Kalau Ibu sebenarnya sudah merencanakan untuk membuat pojok baca. Iya, Bu. Rencana saya ingin membuat pojok baca di sudut kelas, Bu. Nah, di sudut kelas saya ingin buat dengan sedemikian rupa lah supaya terlihat cantik, nyaman, dan menarik. Nah, saya ingin buat apa, Bu, penggadaan buku-buku yang banyak dan menarik ya supaya siswa itu senang gitu lah, Bu, membaca di situ. Iya iya, Bu, oke ya. Nah, kalau membuat pojok baca itu, Bu, ada tidak kendala yang Ibu hadapi dalam membuat pojok baca tersebut? Ada, Bu, kendala dan hambatannya mungkin dalam penggadaan buku-buku ya, Bu ya. Tapi saya akan berusaha lebih baik lagi. Oh, baik ya. Oke, berarti sudah mulai ada solusi ya kan, Bu? Iya, betul. Nah, dalam permasalahan rendahnya minat baca siswa Ibu, yaitu dengan membuat pojok baca, nanti mudah-mudahan minat baca siswa Ibu itu meningkat, ya kan? Hanya saja memang terdapat kendala, yaitu untuk pengadaan buku-bukunya, ya kan, Bu? Iya, Bu, iya, iya. Nah, rencananya, Bu, saya ingin meminta kepala sekolah untuk mengizinkan saya untuk memberikan beberapa buku-buku dari perpustakaan ya, Bu ya. Untuk siswa itu, Bu, saya suruh untuk membaca buku cerita masing-masing. Oh, berarti kendalanya dalam pengadaan buku tadi, Ibu sudah ada lah ini ya rencana untuk menanggulanginya ya. Iya, iya, Bu. Itu meminta kepala sekolah untuk mengizinkan memberikan beberapa buku di perpustakaan. Kemudian Ibu juga eh, menyuruh siswa ya untuk membawa buku-buku bacaan seperti buku cerita ya kan. Nah, Iya. kalau begitu Bu, untuk membuat pojok baca tersebut, apa saja yang dibutuhkan oleh Bu Nustariah? Yang saya butuhkan, Bu, itu berupa karpet, kemudian pagar-pagar bambu untuk membuat pojok baca tersebut, lalu kertas lah, Bu, seperti kertas origami untuk menghiasinya, untuk menghias, dan buku-buku buku-buku itulah ya, Bu. Saya Oh, begitu ya. Nah, iya, berarti kan Bu sudah mulai ini ada nih ditemukan solusi ya kan? iya, iya. Ya kan? Nah, sekarang kira-kira Bu, apa yang kendala Ibu temukan dari solusi Ibu ini? Ada nggak? Ada, Bu, ada kendala yang saya dapatkan. Nah, dari kendala tadi itu ada nggak seseorang yang bisa membantu Bu Nestaria dalam membuat pojok baca tadi? Hmm, Mungkin saya akan berdiskusi dulu lah, Bu, dengan teman sejawat saya sehingga bisa membantu saya dalam hal membuat pojok baca tersebut. Pojok baca Oh, cantik. oke, ya ya. Nah, begini Bu, kira-kira butuh berapa lama untuk mewujudkan atau membuat pojok baca yang untuk di kelas Ibu itu? Mungkin kira-kira 1 minggu, mungkin gitulah, Bu, bisa menyelesaikan pojok baca itu. Nah, nanti saya hias, saya buat dan saya tempel pohon-pohon di sudut kelas. Lalu saya buat pagar-pagar bambu supaya pojok baca itu cantik dan menarik. Oh, begitu ya, Bu, ya? Ya, Supaya menarik nanti minat baca siswa juga meningkat ya kan? iya, Nah, iya, Bu. ada nggak, Bu, seseorang yang apa, yang untuk membantu Bu Nostaria untuk meningkatkan komitmen dalam pembuatan ini, Oh, pojok baca tadi? ada, Bu, nanti guru mapel yang masuk ke kelas saya bisa menggantikan dan membantu saya dalam melaksanakan komitmen ini. Oh, guru mapel ya. Kira-kira ada berapa itu, Bu, yang masuk ke kelas Ibu? Ada saya wali kelas, kemudian guru agama, guru penjas, dan guru bahasa Inggris. Berarti yang masuk ada 3 dan dihitung sama saya ada 4, Bu. Oh, berarti ada 4 lah guru ya, Bu, yang masuk ke kelas Ibu. Jadi, kalau boleh saya merangkum nih ya, Bu Nus, Ibu itu mendapatkan sebuah masalah, yaitu rendahnya minat baca siswa di kelas Ibu. Iya, Bu. Tapi, Ibu sudah menemukan solusi dan pencerahannya ya kan?
sudah Bu. Nah, ya kan? Nah, Iya Bu. apakah yang Ibu dapatkan solusi dari percakapan kita ini? Sudah Bu, sudah. Saya rasa untuk anak-anak saya sudah tersampaikan. Untuk undang-undang saya gitu ya Bu ya, sudah tersampaikan dan solusinya sudah saya dapatkan. Oke, berarti alhamdulillah ya Bu ya. Baik. Nah, kalau memang sudah mendapatkan solusi dan perasaan Ibu juga sudah nyaman, unek-uneknya sudah keluar ya kan? Nah, jadi Bu, kira-kira apa nih tindak lanjut, eee, dari sesi coaching kita ini Bu Nus? Untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini, yang pastinya saya akan membuat pojok baca di kelas saya agar minat baca siswa saya meningkat sesuai level yang apa saya harapkan. Oh, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Bu Nus. Iya, Nah, amin. begini Bu, kita kan sudah berada di sesi akhir ini pada coaching ini ya kan Bu. Ya, Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Nus setelah dari perbedaan perasaan dari awal sampai sekarang ini gitu Bu? Mungkin perasaan saya senang Bu setelah berbincang-bincang dengan Ibu Sakila. Rasanya perasaan saya ini plong seperti tidak ada beban ya Bu ya. Nah, di pikiran saya pun jadi berkurang dan saya tidak sabar untuk membuat pojok baca tersebut. Oke, ya mudah-mudahan cepat terrealisasi pojok bacanya ya Bu. Nah, sama-sama Bu Ya, Sakila. sehingga nanti siswa Ibu minat bacanya itu meningkat ya kan? Iya Bu Sakila. Oke, berarti cukup sekian ya coaching kita ini ya, Bu. Terima kasih juga Iya, ya Bu Sakila. iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.